Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi perekayasaan laporan keuangan. Saya Yohana Nilani Karinangul akan membahas tentang proses perekayasaan. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial suatu perusahaan. Pengertian ini lebih luas daripada yang dideskripsikan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB dalam Financial Accounting Concept, yang mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan, terutama dari segi keuangan yang tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan itu sendiri. Struktur akuntansi melukiskan unsur-unsur, pihak-pihak, dan sarana yang terlibat dan terpengaruh oleh penentuan dan penyediaan informasi keuangan, dan tentunya saling berhubungan antara unsur-unsur tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan meliputi pelaku dan institusi, misalnya penyusun standar, pemerintahan, badan pembina pasar modal, perusahaan sebagai entitas, analisis, akuntan publik, dan pemakai laporan. Pengertian proses akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah mekanisme tentang bagaimana pihak-pihak dan sarana pelaporan bekerja dan saling berinteraksi, sehingga dihasilkan informasi keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan atau statement keuangan, termasuk mekanisme untuk menentukan kewajaran statement keuangan itu sendiri. Berikut ini proses perekayasaan pelaporan keuangan. Sebelum itu, kita harus mengetahui tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Di sini, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, kita harus mengetahui konsep-konsep dasar apa saja yang relevan, siapa subjek pelaporan atau entitas pelapor, siapa yang dituju oleh informasi apa yang dilaporkan, simbol atau elemen apa yang digunakan untuk melaporkan, dasar pengukuran apa yang mengkualifikasi, apa saja kriteria pengakuan hasil pengukuran, media apa saja yang digunakan untuk melaporkan, dan bagaimana informasi disajikan dalam media tersebut. Setelah itu, kerangka konseptualnya dijabarkan dalam standar akuntansi dan acuan lainnya, sehingga membentuk prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Terakhir kita harus melaporkan keuangan melalui media pelaporan, entah itu bentuk, isi, maupun jenisnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan perekayasaan pada kotak kedua melibatkan pertimbangan dan pemeliharaan berbagai gagasan tentang filosofi, paradigma, dan konsep dasar untuk menjamin agar tujuan pelaporan keuangan tersebut tercapai. Proses perekayasaan ini pada dasarnya adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana suatu kegiatan operasi perusahaan disimbolkan dalam statement keuangan sehingga orang yang dituju dapat melihat perusahaan secara finansial tanpa harus menyaksikan secara fisik. Misalnya dengan melakukan kunjungan terhadap kantor atau pabrik. Berikutnya, perekayasaan sebagai proses deduktif. Ditinjau dari pendekatan penalaran, proses yang dilukiskan sebagai penalaran deduktif normatif yang dikemukakan oleh Hendriksen tahun 1982 mengungkapkan aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam proses perekayasaan yang menghasilkan kerangka teorisis akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit-unit perusahaan, pelapor, dan lingkungannya. Yang kedua, pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari per postulat. Yang ketiga, evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju atau kemampuan pemakai untuk memahami, menginterpretasi, dan menginformasikan apa yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya ada penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan. Yang berikut tentang evaluasi, tentang pengukuran dan proses penyajian untuk mengonfirmasikan tentang perusahaan dan lingkungannya.
Berikutnya ada penentuan dan evaluasi terhadap kendala-kendala pengukuran dan deskripsi usaha beserta lingkungannya. Selanjutnya ada pengembangan dan penyusunan pernyataan umum atau General Proposition yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam menyusun standar akuntansi tersebut. Yang berikutnya ada perancangan bangunan struktur sistem informasi akuntansi, yaitu produser dan teknis untuk menciptakan, menangkap, mengolah, meringkas, menyajikan informasi sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi berterima umum. Yang berikutnya ada tentang siapa merekayasa. Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorangan, tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual politik, mengingat perekayasaan tersebut merupakan suatu proses serius yang berdampak luas dan panjang. Sudah disinggung bahwa sebelumnya, idealnya Badan Legislatif membentuk komite dan tim khusus yang dibawa kendalinya untuk perekayasaan di tingkat nasional, seperti misalnya CNS Change Commission atau yang ada dalam Kongres Amerika. Berikutnya ada tentang aspek semantik dalam perekayasaan. Proses semantik ini tidak lain adalah memilih dan menyimbolkan objek fisik kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek yang disebut elemen statement keuangan. Elemen-elemen itu sendiri belum pernah menjadi informasi sebelum diukur dengan cara tertentu. Proses semantik dalam perekayasaan, yang pertama ada aliran fisik operasi, yang seperti kita ketahui dalam proses produksi itu ada input, ada proses, dan ada output. Yang kedua ada penyimbolan dalam bentuk elemen-elemen statement keuangan. Yang ketiga aliran informasi atau hasil pengukuran. Dan yang terakhir sistem informasi akuntansi. Teman-teman bisa melihatnya sendiri dalam buku dan dalam PPT. Selanjutnya tentang proses seksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur yang seksama dengan teliti. Hal ini diperlukan untuk mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai pernyataan resmi atau statement yang mempunyai tingkat keauditoran tinggi. Prosedur ini berlaku dalam penyusunan baik kerangka konseptual standar akuntansi yang berstatus statement. Berikut ini adalah proses-proses yang dilakukan FASB dalam menyusun pernyataan resmi. Yang pertama, tentu mengevaluasi masalah. Dalam tahap ini mengidentifikasikan masalah akuntansi dan pelaporannya. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Tugas ini biasa dilakukan oleh staf FASB dan satuan tugas yang terdiri atas ahli di luar FASB ditunjuk atau komisi oleh FASB. Hasil analisisnya diterbitkan dalam laporan riset. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi setiap pihak yang berkepentingan. Memorandum ini berisi tentang semua aspek masalah yang telah disidangkan pada tingkat awal. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum untuk membahas apa yang diungkapkan dalam memorandum diskusi. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik dan memo diskusi. Yang keenam, menerbitkan awal standar yang diusulkan yang dikenal dengan expose draft untuk mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu setelah penerbitan. Yang ketujuh, ada menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap expose draft. Yang kedelapan, memutuskan apakah jadi menerbitkan suatu statement atau tidak. Statement diterbitkan kalau mayoritas anggota menyetujui. Yang ke-10, menerbitkan statement yang bersangkutan. Prosedur di atas mengisyaratkan bahwa suatu statement memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat disahkan atau diterbitkan. Penerbitan selain bentuk statement juga harus mengikuti prosedur seksama, tetapi tidak seketat statement karena bentuk penerbitan yang lain tersebut umumnya hanya bersifat memodifikasi
mengklarifikasi atau memperluas arti, tetapi tidak dapat menggantikan suatu statement. Proses yang kira-kira juga diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam penerbitan pernyataan statement sesuai dengan anggaran rumah tangga oleh IAI, penerbitan standar oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau standar profesional Dewan Standar Profesional Akuntansi Publik harus mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, sebelum suatu standar diputuskan untuk diberlakukan, konsep usulan materi yang dijadikan standar tersebut harus disebarluaskan secara umum, termasuk kepada cabang-cabang dan anggota untuk dimintakan tanggapan sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Yang kedua, dengan mempertimbangkan tanggapan yang diterima dari masyarakat, komite dalam rapatnya dapat mengambil keputusan untuk mengusulkan kepada pengurus pusat agar memberlakukan atau mengesahkan standar tersebut. Yang ketiga, berdasarkan usulan ini, pengurus pusat memutuskan untuk memberlakukan atau mengesahkannya. Yang berikutnya tentang konsep informasi akuntansi. Salah satu kata kunci penting dalam definisi akuntansi adalah informasi keuangan. Sederetan angka belum tentu merupakan informasi, tetapi tetap hanya sekedar data kalau deretan angka tersebut tidak mempunyai makna atau nilai bagi yang membacanya. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Simbol-simbol atau elemen termuat dalam seperangkat statement keuangan sebenarnya tidak mempunyai makna kalau elemen diinterpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Artinya, suatu elemen dan jumlah rupiahnya belum tentu memberi informasi kalau tidak dihubungkan dengan elemen lainnya. Semua elemen harus diinterpretasi sebagai suatu kesatuan. Dalam teori komunikasi, informasi keuangan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada pemakai sehingga terjadi efek pemengaruhan. Ibarat sebuah kalimat, statement keuangan berisi rangkaian elemen-elemen yang dapat diungkapkan kalau bentuk, isi, dan susunan statement diartikan secara konseptual dengan pedoman atau kaidah gramatika yang disepakati adalah prinsip akuntansi berterima umum, terutama standar akuntansinya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Clarentina Tololon, NIM 18100200053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangka konseptual. Dalam perekayasaan akuntansi, jawaban atas pertanyaan perekayasaan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi Amerika yang disebut dengan rangka konseptual atau conceptual framework. Bila akuntansi dianalogi dengan kegiatan kenegaraan, kerangka konseptual dianalogi dengan konstitusi, sedangkan prosesnya dapat dianalogi dengan pemikiran dalam pembuatan konstitusi negara. Karena faktor lingkungan, kebutuhan unik tiap negara harus dipertimbangkan. Rangka konseptual dikembangkan dalam negara yang satu dapat berbeda dengan rangka konseptual negara yang lain. Dengan kata lain, rangka konseptual akan unik untuk tiap negara. Sebagai suatu kesatuan konsep-konsep koheren yang menetapkan sifat dan fungsi pelaporan keuangan, KAM tahun 1990 menguraikan manfaat-manfaat kerangka konseptual sebagai berikut. Yang pertama, memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan atau penerapan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan memecahkan masalah-masalah akuntansi yang dijumpai dalam praktik yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman spesifik. Yang ketiga, menentukan batas-batas pertimbangan atau bounds for adjustment dalam penyusunan statement keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman pemakai statement keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statement keuangan. Yang kelima, meningkatkan keterbandingan statement keuangan antar perusahaan. Apa yang dikemukakan KAM yang seperti tadi saya jelaskan tadi, sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh FASB.
FASB menegaskan bahwa FASB sendirilah yang akan banyak memanfaatkan rangka konseptual, karena rangka konseptual akan memberi FASB suatu landasan umum dan penalaran dasar untuk mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan alternatif dalam pengembangan standar akuntansi. Ditegaskan pula bahwa penerapan rangka konseptual tidak secara langsung memecahkan masalah-masalah akuntansi, tetapi rangka konseptual lebih merupakan haluan dan alat untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada model. Salah satu model yang banyak dikenal saat ini adalah rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB yang memuat 4 komponen konsep penting sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, kriteria kualitas informasi. Yang ketiga, elemen-elemen statement keuangan. Dan yang keempat, pengaturan dan pengakuan. 4 komponen tersebut membentuk suatu kesatuan yang paling berkaitan. FASB menuangkan 4 komponen tersebut dalam beberapa dokumen resmi berupa pernyataan atau Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC, yaitu SFAC nomor 1, Objective of Financial Reporting by Business Enterprise, SFAC nomor 2, Qualitative Characteristic of Accounting Information, SFAC nomor 3, Elements of Financial Statement of Business Enterprise, SFAC nomor 4, Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization, SFAC nomor 5, Recognition of Measurement in Financial Statement of Business Enterprise, SFAC nomor 6, Elements of Financial Statement, dan SFAC nomor 7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement. Seperti yang bisa kita lihat dalam slide, berikut adalah rangka konseptual versi FASB. Komponen pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan dituangkan secara resmi dalam bentuk SFAC nomor 1 dan nomor 4. Dimasukkannya tujuan untuk organisasi non-bisnis dalam rangka konseptual memberi isyarat bahwa FASB bermaksud merancang rangka konseptual yang luas mencakup operasi kedua jenis organisasi tersebut. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu kriteria kualitas informasi dituangkan dalam SFAC nomor 2. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga yaitu elemen-elemen statement keuangan dituangkan dalam SFAC nomor 3 yang telah diganti dengan SFAC nomor 6. Penggantian ini dilakukan mengingat SFAC nomor 3 belum mencakup elemen statement keuangan untuk organisasi non-bisnis, tetapi hanya mencakup elemen untuk entitas bisnis. Oleh karena itu, nama konsep untuk SFAC nomor 6 diperluas menjadi Elements of Financial Statement, bukan lagi Elements of Financial Statement of Business Enterprise. Komponen yang keempat yaitu pengukuran dan pengakuan dicakup dalam SFAC nomor 5 dan SFAC nomor 7. Selanjutnya ada rangka konseptual versi IASC. Rangka konseptual versi International Accounting Standard Commits atau IASC disebut sebagai Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement dan diterjemahkan oleh IAI sebagai kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan. IASC mempunyai komponen konsep yang mirip dengan komponen konsep versi FASB, yaitu yang pertama, the objective of financial statement, yang kedua, underlying assumption, yang ketiga, qualitative characteristic of financial statement, yang keempat, the elements of financial statement, yang kelima, recognition of the elements of financial statement, yang keenam, measurement of the elements of financial statement, dan yang terakhir, concept of capital maintenance and the determination of profit. Untuk komponen tujuan, IASC menyebutnya sebagai tujuan statement keuangan, bukan tujuan pelaporan keuangan. Sebagaimana FASB menyebutkan, meskipun IASC menugaskan bahwa statement keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Karena lingkup penerapan IASC adalah internasional, karakteristik lingkungan negara yang tidak relevan. Hal ini barangkali menyebabkan IASC tidak lagi menggunakan istilah pelaporan keuangan dalam rangka konseptualnya karena makna tujuan pelaporan keuangan sebagaimana di definisi FASB sebenarnya mengandung konteks lingkungan. Selanjutnya, aspek kependidikan. Karena FASB merencanakan agar rangka konseptual mengandung aspek pendidikan kepada pemakai,
FASB memasukkan deskripsi argumen dan penalaran yang cukup rinci dalam tiap uraian konsep. Di bidang akademik, rangka konseptual merupakan materi yang sangat berharga dalam pengajaran teori akuntansi yang mempunyai dampak dalam perbaikan atau pemajuan praktik. Sebagai alat, akuntansi dan rangka konseptual bukan merupakan suatu yang steril terhadap perubahan. Rangka konseptual sebagai hasil perekayasaan harus selalu dievaluasi keefektifannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perubahan dan modifikasi selalu harus dilakukan bila perubahan tersebut memang menempatkan akuntansi menjadi lebih efektif sebagai alat. Perubahan dapat terjadi pada rangka konseptual atau standar akuntansi yang telah diterbitkan. Dengan mengacu dalam rangka konseptual, penelitian dalam akuntansi dapat diarahkan untuk menemukan prinsip, metode, dan prosedur dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang timbul. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum. Rangka konseptual yang berfungsi semacam konstitusi hanya membuat konsep-konsep umum yang secara keseluruhan dapat dianggap sebagai konstitusi akuntansi di suatu negara. Konstitusi tersebut harus dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau pedoman operasional, teknis, dan praktis agar mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku dan praktik. Berikut adalah alasan mengapa kriteria kewajaran penyajian statement keuangan atau PABU bukan standar akuntansi keuangan, atau untuk laporan auditor di Indonesia, atau Financial Accounting Standard, atau untuk laporan auditor di Amerika. Yang pertama, tidak semua ketentuan perlakuan akuntansi dapat atau telah dituangkan dalam bentuk standar akuntansi. Kewajiban penyajian juga harus dievaluasi secara luas atau dasar ketentuan yang lain yang mengikat. Yang kedua, bila standar akuntansi secara eksplisit dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan auditor, dikhawatirkan terjadi kewajaran hanyalah bersifat format atau teknis, bukan bersifat substantif. Artinya, standar akuntansi akan dijadikan standar minimal dan ada kemungkinan evaluator atau auditor hanya memenuhi standar minimal tersebut untuk menentukan kewajaran. Dan yang ketiga, untuk mencapai kualitas informasi yang tinggi, ukuran kewajaran harus merupakan suatu rangka pedoman yang cukup komprehensif, meliputi aspek teknis dan konseptual atau substantif atau ideal. Selanjutnya ada 3 pengertian penting. Terdapat 3 istilah atau konsep yang sangat berbeda maknanya, yaitu yang pertama prinsip akuntansi atau accounting principle, yang kedua standar akuntansi atau accounting standard, dan yang ketiga prinsip akuntansi berterima umum atau generally accepted accounting principle. Yang pertama, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan atau knowledge. Tersedia secara teoritis artinya prinsip tersebut masih dalam bentuk gagasan akademik yang belum dipraktikkan tetapi mempunyai manfaat dan potensi yang besar untuk diterapkan. Yang berikutnya, standar akuntansi. Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rangka konseptual oleh badan penyusun standar atau yang berwenang untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. Yang ketiga, PABU atau prinsip akuntansi berterima umum adalah suatu rangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi atau yuridis, teoritis, dan praktis. Dapat disimpulkan bahwa PABU tidak sama dengan standar akuntansi dan keduanya juga harus dibedakan dengan pengertian prinsip akuntansi. Ketiga pengertian tersebut saling berkaitan dan membentuk pengertian PABU sebagai suatu rangka pedoman. Selanjutnya, berlaku atau berterima.
Dalam pembahasan sampai titik ini, istilah berterima digunakan pada kata accepted dalam istilah Generally Accepted Accounting Principle. Sementara itu, IAI dalam buku standar profesional akuntan publik atau SPAP menggunakan istilah berlaku dan bahkan JAP diterjemahkan dalam laporan auditor menjadi prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengindonesiaannya juga harus didasarkan pada makna yang melekat pada istilah tersebut. Selanjutnya, isi PABU sebagai rangka pedoman. Telah dibahas sebelumnya bahwa kriteria kewajaran penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan adalah suatu rangka pedoman atau the framework of GAAP dan bukan semata-mata standar akuntansi. Rangka pedoman ini berisi komponen yang tersusun secara hierarkis baik atas dasar tingkat konseptual maupun autoritas. Rangka pedoman ini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan praktik dan profesi. Berikutnya ada PABU versi APB. APB sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar penting penyusunan dokumen yang sekarang dikenal dengan rangka konseptual. APB menyebutnya sebagai Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise. Nah, seperti yang kita bisa lihat dalam slide, berikut adalah rangka PABU versi APB. Yang pertama, terdapat lingkungan akuntansi keuangan atau the Environment of Financial Accounting. Yang kedua, tujuan akuntansi keuangan dan statement keuangan atau Objective of Financial Accounting and Financial Statement. Dan yang ketiga, ciri dasar dan elemen dasar akuntansi keuangan atau Basic Features and Basic Elements of Financial Accounting. Berikutnya terdapat prinsip mendasar. Prinsip mendasar berisi prinsip tentang pengukuran dan pengakuan suatu elemen statement keuangan atau objek pelaporan lainnya. Selanjutnya, prinsip operasi umum merupakan penjabaran lebih lanjut penerapan prinsip mendasar untuk elemen atau pos-pos statement keuangan. Dengan kata lain, kategori ini mendeskripsi tentang perlakuan akuntansi untuk tiap elemen atau pos pelaporan keuangan. Selanjutnya, prinsip terperinci berisi pedoman teknis untuk menjalankan prinsip mendasar dan prinsip operasi umum. Pedoman dan petunjuk teknis ini berisi teknik dan prosedur untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan menyajikan transaksi atau kejadian finansial secara spesifik untuk suatu perubahan. Berikutnya ada PABU versi Rubin. Dapat disimpulkan bahwa PABU bukan merupakan satu buku atau dokumen, tetapi lebih merupakan rangka pedoman yang terdiri atas berbagai sumber dengan berbagai tingkat keautoritatifan yang membentuk suatu hierarki. Stephen Rubin menganalogikan hierarki tersebut dalam suatu bentuk bangunan rumah atau the house of GAAP seperti dilukiskan dalam slide berikut ini. Gambar tersebut sebenarnya merupakan cara menyajikan secara visual pengertian PABU sebagai rangka pedoman atau a framework of GAAP yang dideskripsikan oleh AICPA dalam SAS nomor 43 yang sekarang sudah diganti dengan SAS nomor 69. Hierarki dilukiskan sebagai lantai rumah dengan fondasi berupa landasan konseptual. Tiap lantai menggambarkan tingkat keautoritatifannya, dengan lantai paling bawah berisi sumber yang paling autoritatif. Makin ke atas, suatu sumber makin berkurang tingkat keautoritatifannya. Baik, yang berikut ada prinsip akuntansi berterima umum versi SAS nomor 69. SAS nomor 69 mendeskripsikan GAAP sebagai dua hierarki paralel, satu untuk entitas non-kepemerintahan dan yang lainnya untuk entitas kepemerintahan. Dalam SAS nomor 69 ini terdapat dua komponen kategori hierarki, yaitu yang pertama ada prinsip akuntansi tetapan dan yang kedua literatur akuntansi lainnya. Prinsip akuntansi tetapan terdiri dari 4 tetapan, yaitu ketetapan atau pengumuman resmi oleh badan resmi penyusun standar melalui prosedur saksama. Yang kedua, ketetapan oleh badan ahli atau komite yang telah dipublikasikan secara resmi untuk dikomentari, dan badan penyusun standar resmi tidak keberatan. Yang ketiga, ketetapan badan ahli atau komite tetapi belum dipublikasikan secara resmi untuk dikomentari. Yang keempat,
praktik atau ketetapan yang berterima umum karena banyak dianut dalam industri tertentu atau karena merupakan cara mengaplikasi suatu ketetapan resmi dalam kondisi khusus. Literatur akuntansi lainnya yaitu literatur atau sumber akuntansi lainnya. Hierarki tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi hanya merupakan bagian atau komponen dari GAAP. Baik yang berikut, prinsip akuntansi berterima umum versi SPAP atau Standar Profesional Akuntansi Publik. SPAP disusun dari dua sumber yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau disingkat AICPA, Codification of Statement on Auditing Standard atau disingkat SAS, dan International Federation of Accountants atau disingkat IFA, International Standard on Auditing. Dari rangka pedoman PABU Indonesia secara struktural diadopsi sumber pertama yaitu AU 4111 yang berasal dari SAS nomor 69, tetapi hanya diambil untuk entitas non-kepemerintahan atau bisnis dan non-bisnis. Jadi adopsi di atas sebenarnya belum lengkap karena belum memasukkan sumber-sumber pedoman untuk organisasi kepemerintahan. IAI sebenarnya sudah dilengkapi dengan kompartemen akuntansi sektor publik yang berkepentingan dengan penentuan rangka konseptual dan standar akuntansi untuk entitas sektor publik. Dengan rangka pedoman di atas, maka PABU hanya dibatasi untuk entitas non-kepemerintahan sehingga ukuran kewajaran penyajian statement keuangan untuk entitas non-kepemerintahan untuk entitas kepemerintahan belum jelas. Artinya, belum jelas apakah frasa menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum Indonesia masih dapat dipakai. Sebagai rangka pedoman, prinsip akuntansi berterima umum menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan yang menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, definisi. PABU memberikan batasan atau definisi berbagai elemen, pos atau objek, statement keuangan atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klarifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. Definisi akan sangat kritis untuk elemen atau pos statement keuangan. Batasan tersebut diperlukan karena laporan keuangan banyak menggunakan istilah atau nama-nama yang digunakan sehari-hari yang sudah terlanjur mempunyai arti umum. Hal ini sering menimbulkan salah arti di pihak pemakai karena pemakai cenderung mengartikan istilah dengan pengertian umum yang acap kali berbeda dengan arti yang dimaksudkan dalam laporan. Yang kedua, pengukuran atau penilaian. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statement keuangan. Pengukuran lebih-lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada suatu transaksi terjadi. Berkaitan dengan hal ini, misalnya adalah bahwa kos aset tetap adalah semua pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap tersebut sampai siap digunakan. Yang ketiga, pengakuan. Ialah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat di jurnal atau tidak. Prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman tentang pengakuan ini dengan menetapkan beberapa kriteria pengakuan agar suatu jumlah kos suatu objek transaksi dapat diakui serta saat pengakuannya. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan. Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan berkaitan dengan cara pemberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statement keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi atau objek yang harus disajikan secara terpisah dari statement utama. Termasuk dalam pengertian pengungkapan ini ialah masalah pertemuan masuk tidaknya informasi yang bersifat
kualitatif ke dalam seperangkat statement keuangan. Standar akuntansi mengatur cara-cara mengungkapkan informasi tersebut. Salah satu contoh penyajian yang diatur prinsip akuntansi bertemu umum misalnya bahwa utang disajikan di statement keuangan dengan cara mengurutkan atas dasar jangka waktu pelunasan, yaitu paling pendek diletakkan paling atas. Yang berikut, struktur akuntansi. Untuk praktik akuntansi dalam suatu negara, struktur akuntansi menggambarkan pihak-pihak dan sarana-sarana yang terlibat dalam dan terpengaruh oleh perekayasa informasi keuangan dan saling hubungan antara beberapa pihak dan sarana tersebut. Struktur akuntansi dapat menggambarkan pengertian pelaporan keuangan sebagai mekanisme tentang bagaimana pihak-pihak dan sarana-sarana pelaporan bekerja dan saling berinteraksi sehingga dihasilkan informasi keuangan yang diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Termasuk fungsi auditor untuk menentukan kewajaran statement keuangan. Yang berikut, fungsi auditor independen. Hal penting yang dapat digambarkan oleh struktur akuntansi adalah fungsi auditor independen. Dalam pelaporan keuangan, karena pihak pemakai biasanya terpisah dengan pihak manajemen, baik secara administratif maupun secara operasional. Keterpisahan ini menempatkan pemakai statement sebagai pihak luar yang tidak dapat secara langsung ikut dalam proses penyediaan data dan penyusunan statement keuangan. Dengan demikian, statement keuangan dianggap sebagai satu-satunya media komunikasi sehingga kesesuaian dengan prinsip akuntansi bertemu umum menjadi hal yang sangat penting. Peran auditor independen sangat diperlukan untuk mengaudit apakah statement keuangan benar-benar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dengan hasil pengauditan beberapa laporan auditor. Baik, sekian. Terima kasih.